Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mirsa. Jumpa lagi dengan saya, petani kelapa sawit yang selalu ingin berbagi cerita dengan Anda. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kali ini pemirsa, saya ingin sharing kepada Anda yaitu beberapa hal yang mana di pikiran masyarakat, seperti contohnya dari teman saya sendiri, beberapa teman saya berpikiran bahwa membuat kebun kelapa sawit itu hanya mampu dilakukan dengan modal besar. Arti kata, hanya mereka yang mempunyai uang banyak, modal tebal, itu saja yang mampu atau menanam kelapa sawit. Sementara bagi yang tidak ada modal, tidak akan mampu, karena mereka memikirkan bahwa beli bibitnya pasti mahal, kemudian pembelian pupuknya, harga pupuk juga saat ini sangat mahal. Jadi masih berpikiran seperti itu dari beberapa teman saya. Barangkali pikiran tersebut juga dari beberapa pemirsa juga berpikir demikian. Jadi saya tertarik untuk menanggapi hal ini. Jadi pemirsa, saya sendiri mempunyai tanggapan terhadap hal ini, bahwa itu tidak tepat kita membangun kebun kelapa sawit yang skala kemampuan rakyat biasa, bukan perusahaan, bisa kita lakukan dengan biaya yang lebih hemat, karena saya sudah merasakan pengalaman saya sendiri. Contohnya tanaman yang di belakang saya ini yang sudah saya tanam sendiri, berumur sekarang 2 tahun 10 bulan. Jadi jika teman-teman ataupun pemirsa di mana saja, jika Anda ingin membuka kebun kelapa sawit, menanam tanaman kelapa sawit, pertama yang disebut-sebut mahal adalah pembelian bibit. Solusinya untuk bibit, pertama memang kita mengupayakan bibit unggul yang bersertifikat, yang dikeluarkan oleh instansi ataupun lembaga yang kompeten, yang bisa dipercaya sertifikasinya. Dalam hal ini memang benar disebut-sebut bahwa harga per butir kecambah itu yang kita semai per butirnya yaitu sekitar Rp7.000. Jadi kalau kita butuhnya ratusan pokok atau ribuan pokok, bahkan memang sangat tinggi biayanya. Kalikan saja dengan harga Rp7.000 per butir, begitu yang saya dapat informasi. Harga segitu juga bagi saya merasakan 7.000 per butir kecambah cukup mahal. Belum lagi nanti kita mencari tanah untuk pengisian polybag, membeli plastik polybagnya, kemudian dipelihara hingga umur 8 atau 9 bulan untuk menjelang siap tanam di lapangan. Jadi memang terasa cukup mahal. Ataupun kita mungkin mau membeli bibit jadi yang udah disediakan oleh pembibitan yang bersifat komersil, namun harga per pokoknya tetap juga itu mahal, sekitar 30 ribuan per pokok, 30 hingga 40 ribu per pokok. Jadi tentunya dengan harga segitu masih tetap juga terasa mahal pemirsa. Jadi solusi yang ingin saya tawarkan kepada pemirsa yaitu berdasarkan pengalaman saya sendiri, yang mana ini tanaman saya, bibitnya dulu saya peroleh dari Dinas Pertanian Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Bungo, yang menyediakan bibit kelapa sawit siap tanam sekitar 8-9 bulan umurnya dengan harga 15 ribuan per pokok harga produk bibitnya. Dan saya lihat cari informasi di internet juga, provinsi-provinsi lain beberapa juga memiliki program yang sama, yaitu menyediakan bibit bersubsidi untuk petani kelapa sawit rakyat atau untuk replanting tanaman perkebunan rakyat. Dan ini solusi cukup murah pemirsa, dibandingkan kita harus membeli tadi yang saya sebut 30 hingga 40 ribu per pokok.
Caranya kita hubungi setiap penyuluh-penyuluh pertanian di setiap desa kita masing-masing. Biasanya mereka mengetahui informasi tersebut. Seperti saat ini program itu masih ada, contohnya kami Kabupaten Bungo Provinsi Jambi ini masih ada program tersebut. Namun memang ketersediaan bibitnya tidak terlalu banyak, sementara masyarakat yang peminat ingin memesan bibit tersebut cukup membludak untuk saat ini. Solusi berikutnya pemirsa, jika masih terasa mahal dengan kita membeli harga bibit tersebut yang bersubsidi, mungkin beberapa dari pemirsa ada yang berpikir bibit cabutan saja, bibit liar saja. Tidak masalah jika Anda yakin dengan memilih bibit liar atau bibit sapuan yang menyebutnya begitu, ada juga. Dengan catatan Anda harus memiliki keahlian, keterampilan lebih dalam menyeleksi bibit liar yang di bawah-bawah pokok sawit besar tersebut, mana yang berkualitas bagus, mana yang memang tidak bagus. Yang bisa Anda lihat di beberapa media sosial seperti YouTube, di Google juga bisa mungkin Anda cari bagaimana kriterianya. Kemudian pemirsa, problem yang kedua yaitu mahalnya pupuk, sehingga beberapa dari teman-teman saya, mungkin juga pemirsa, berpikir jika tidak punya modal, jika tidak punya uang banyak, kita tidak akan mampu memupuk tanaman kelapa sawit yang kita tanam, sehingga tidak akan berbuah nantinya. Kalau untuk masalah pupuk, memang saat ini harga pupuk sangat mahal. Itu adalah pupuk yang non subsidi, mencapai kurang lebih 600.000 per karung 50 kg untuk harga saat ini pemirsa. Jadi solusinya pupuk jika non subsidi ini terlalu mahal, tidak terjangkau dengan kita, saya juga merasakan begitu, terlalu mahal. Solusinya nanti kita adalah pupuk bersubsidi yang juga disediakan oleh Dinas Pertanian. Tinggal kita hubungi penyuluh setiap desa, mereka mengetahui itu tentang stok pupuk subsidi yang ada di gudang-gudang Dinas Pertanian. Jadi kita bisa membeli pupuk bersubsidi dengan kisaran harga sekitar 140.000 hingga 170.000 per karung 50 kg. Kemudian dan juga kita melakukan pemupukan itu pun ada rotasinya. Rata-rata yang dilakukan yaitu 3 kali dalam setahun, atau mungkin ada juga yang 4 kali dalam setahun kita melakukan pemupukan tanaman. Kita anggap saja 3 kali setahun, berarti kita memupuk dengan semua jenis pupuknya sesuai standarnya, yaitu dalam 1 kali dalam 4 bulan. Jadi jika kita pakai yang pupuk subsidi sangat terbantu kita pemirsa. Jika pupuk subsidi pun kita merasa cukup mahal, masih mahal harganya, sementara kita tanaman masih kecil yang masih belum produksi, solusinya kita pupuk kompos atau pupuk organik dari seperti kotoran sapi, tinja sapi ataupun kerbau ataupun urinnya yang bisa kita jadikan pupuk di setiap pokok kelapa sawit kita ini. Jadi pupuk seperti dari kotoran ternak tersebut, dia menormalkan kembali sifat aslinya tanah. Jadi cukup membantu dalam masalah pemupukan, bisa menurunkan kos biaya pupuk kita. Jadi seandainya kita dalam setahun itu 3 kali rotasi pemupukan, kita bisa hematkan menjadi 2 kali saja untuk setahun. Awalnya kita berikan pupuk, misalnya pupuk kimia, kemudian berikutnya 4 bulan berikutnya kita berikan yang pupuk kompos ini tadi, kemudian di akhir tahun nanti kita baru pupuk kimia lagi. Yang harusnya 3 kali bisa kita buat 2 kali saja pupuk kimia dalam 1 tahun. Dan juga dari tangkos mirsa, tandan kosong kelapa sawit yang dari pabrik itu, jika Anda bisa beli dari pabrik, itu juga cukup menyuburkan tanaman, karena perusahaan-perusahaan besar tandan kosong yang setelah
keluar dari pabrik itu, tandan kosongnya menjadi limbah. Limbah tandan kosong tersebut perusahaan-perusahaan besar mereka buang kembali ke lapangannya, ke perkebunannya untuk menjadi pupuk di pokok-pokok kelapa sawitnya. Itu bisa kita jadikan solusi, pemirsa. Dan juga nanti Anda bisa cek di deskripsi, saya akan munculkan link video tentang pemanfaatan tangkos dan juga abu janjangnya dari tangkos sebagai sumber pupuk. Kemudian juga tentang standar pemupukan yang direkomendasikan oleh PPKS. Nanti Anda cek di deskripsi saya. Berikutnya pemirsa, kalau terhadap pupuk kompos tadi, itu solusinya saya beberapa tonton juga video di YouTube dan juga di Google, saya search. Itu mereka mengolah kotoran sapi dengan urin tadi, urin sapi atau kerbau tadi, difermentasi, pemirsa. Ini juga adalah bermanfaat untuk kita petani rakyat, yang dimana ya modal kita tentu pas-pasan, tidak seperti perusahaan besar. Kemudian juga ada yang fermentasi gulma yang habis kita babat, kita tebas, gulma tersebut dikumpulkan juga dikasih larutan yang sifatnya bisa memfermentasikan gulma rumputan ataupun anak kayu tadi, juga kembali ditaburkan ke pokok-pokok piringan, pokok-pokok kelapa sawit kita. Baik pemirsa, segitu saja untuk sharing yang ingin saya tanggapi beberapa hal pada saat ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda bermanfaat untuk Anda, jangan lupa bantu di subscribe, like, share, and comment. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena saya sudah terlalu banyak ngomong ini, pemirsa. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.